Hai pendengar setia, kembali lagi kita di channel Cerita Konco Turu. Kali ini kita akan menceritakan tentang misteri Lawang Sewu yang berada di kota Semarang. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Markimul. Mari kita mulai. Dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda, Lawang Sewu awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda, atau dikenal sebagai Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, NIS. Bangunan ini dirancang oleh arsitek ternama Belanda, C. Citroen dan J. G. Snoeif. Dengan desain yang megah dan ribuan jendela serta pintu, Lawang Sewu menjadi simbol kemewahan dan kemajuan pada masanya. Namun, masa kejayaan bangunan ini tidak berlangsung lama. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Lawang Sewu berubah fungsi menjadi markas militer Jepang. Di ruang-ruang bawah tanahnya yang gelap dan sempit, banyak tahanan dijebloskan, disiksa, dan dieksekusi. Kisah-kisah inilah yang menjadi cikal bakal legenda kelam Lawang Sewu. Pada suatu malam, seorang jurnalis muda bernama Rizky menerima tugas untuk menulis artikel tentang Lawang Sewu. Sebagai seorang skeptis, Rizky tidak percaya pada cerita-cerita horor yang beredar. Baginya, semua itu hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan. Aku akan membuktikan bahwa tidak ada yang menyeramkan di sana, kata Rizky kepada temannya, Tri, yang kebetulan seorang fotografer. Mereka berdua memutuskan untuk bermalam di dalam bangunan itu demi mendapatkan bahan tulisan yang otentik. Malam itu, udara terasa dingin dan sunyi. Saat mereka melangkah masuk, suara pintu yang berderit menyambut mereka. Dinding-dinding bangunan memantulkan cahaya senter yang mereka bawa, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang seolah-olah bergerak. Apa kamu yakin ini ide bagus? Tanya Tri sambil menggenggam erat kameranya. Tentu saja. Ini hanya bangunan tua. Tidak ada yang perlu ditakutkan, jawab Rizky dengan suara yang terdengar lebih percaya diri daripada perasaannya sebenarnya. Namun, saat mereka mulai menjelajahi lorong-lorong panjang dengan pintu-pintu yang tak terhitung jumlahnya, suasana mulai berubah. Angin dingin yang tak jelas asalnya berembus, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki yang mengikuti mereka. Ketika mereka mencapai lantai 2, Tri tiba-tiba berhenti. Ada yang bergerak di sana, bisiknya sambil menunjuk ke ujung lorong. Rizky menyorotkan senter ke arah yang ditunjukkan, tetapi tidak ada apa-apa. Kamu pasti cuma berhalusinasi, katanya mencoba menenangkan Tri. Namun, tidak lama kemudian, mereka mendengar suara seperti seseorang berbisik, "Pergilah." Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Suara itu terdengar jelas. Tetapi lorong itu kosong. Tri dengan tangan gemetar mencoba mengambil foto, tetapi saat lampu kilat kameranya menyala, mereka melihat bayangan seorang wanita berbaju putih berdiri di belakang salah satu pintu. Wanita itu hanya terlihat sekilas, tetapi kehadirannya meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Rizky dan Tri segera turun ke lantai dasar, tetapi rasa penasaran mereka justru semakin besar. Mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa wanita itu. Menurut penjaga malam yang mereka temui di pintu depan, wanita itu adalah arwah seorang gadis Belanda bernama Cornelia. Konon, Cornelia adalah anak seorang pejabat tinggi Belanda yang tinggal di Lawang Sewu pada masa kolonial. Ia jatuh cinta pada seorang pria pribumi. Tetapi hubungan mereka ditentang keras oleh keluarganya. Merasa putus asa, Cornelia mengakhiri hidupnya di salah satu kamar di lantai 2. Sejak saat itu, banyak orang melaporkan penampakan sosok wanita berbaju putih yang sering terlihat berjalan di lorong-lorong atau berdiri di dekat jendela. Meski ketakutan, Rizky dan Tri memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi mereka. Kali ini, mereka menuju ruang bawah tanah yang terkenal angker. Ruangan itu dulunya digunakan sebagai penjara oleh tentara Jepang. Banyak cerita mengatakan bahwa jeritan para tahanan masih bisa terdengar di tempat itu. Saat mereka membuka pintu menuju ruang bawah tanah, hawa lembab dan bau anyir menyambut mereka. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut, dan genangan air menutupi lantainya. Di salah satu sudut, mereka menemukan rantai-rantai yang sudah berkarat, sisa-sisa dari masa lalu yang mengerikan. Tiba-tiba, lampu senter mereka padam. Dalam kegelapan total, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Rizky mencoba menyalakan kembali senternya, tetapi tidak berhasil. Tri mulai menangis, dan suara langkah itu semakin dekat. "Siapa di sana?" teriak Rizky dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang terus mendekat. Ketika akhirnya senter menyala kembali, mereka melihat sosok pria dengan wajah penuh luka berdiri di depan mereka. Pria itu memandang mereka dengan tatapan kosong, sebelum menghilang begitu saja. Dengan napas tersengal, Rizky dan Tri segera berlari keluar dari ruang bawah tanah. Namun,
Mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Lorong-lorong yang tadi mereka lewati kini terasa berbeda, seperti labirin yang tidak berujung. Di tengah kebingungan mereka, seorang pria tua dengan pakaian adat Jawa muncul entah dari mana. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang tidak biasa. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Kami hanya ingin menulis artikel." Jawab Rizky sambil berusaha mengatur napasnya. Pria itu tersenyum tipis. "Lawang Sewu bukan hanya bangunan. Tempat ini adalah gerbang antara dunia kalian dan dunia mereka. Pergilah sebelum kalian terjebak selamanya." Rizky dan Tri akhirnya berhasil menemukan jalan keluar setelah mengikuti petunjuk pria tua itu. Namun, saat mereka menoleh untuk berterima kasih, pria itu sudah menghilang. Baginya, beberapa misteri sebaiknya tetap menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti, Lawang Sewu bukan hanya sebuah bangunan tua. Tempat itu adalah saksi bisu dari banyak cerita, baik dari masa lalu maupun dari dunia lain, dan bagi mereka yang berani mengunjunginya, Lawang Sewu selalu memiliki cara untuk meninggalkan jejak di hati mereka.